Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV tadi malam sekitar pukul 20. KRL komuter lain tujuan Bekasi tertabrak oleh kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang mengakibatkan hingga saat ini 7 orang tewas dan lebih dari 80 orang korban luka baik ringan maupun berat yang dirawat di sekian rumah sakit di sekitar Bekasi. Dan gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar situasi terkini penanganan atau evakuasi yang dilakukan di stasiun Bekasi Timur. Tadi malam sekitar pukul 20, kecelakaan diawali dengan KRL komuter lain yang menabrak sebuah taksi yang berhenti persis di perlintasan, dan kemudian KRL ini berhenti di peron stasiun Bekasi Timur, dan dalam keadaan berhenti kemudian dari bagian belakang tertabrak oleh kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Gerbong paling belakang dari KRL komuter lain ini adalah gerbong khusus perempuan, dan hingga saat ini informasi yang kami dapat masih ada korban atau penumpang kereta yang masih terperangkap di dalam gerbong kereta, dan para penumpang ini sedang diusahakan untuk dievakuasi, diselamatkan oleh para petugas. PT Kereta Api sendiri saat ini memprioritaskan penanganan para penumpang yang masih terjebak dan usaha penyelamatan, baru kemudian sambil melakukan usaha untuk membersihkan jalur kereta agar seluruh perjalanan kereta tidak terganggu. Informasi yang kami peroleh dari PT KAI juga mengkonfirmasi bahwa 240 orang penumpang kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek semuanya dalam kondisi selamat, tidak ada yang terluka. Sementara penumpang yang masih terjebak di gerbong kereta komuter lain yang tertabrak kereta api Argo Bromo semuanya adalah penumpang KRL komuter lain. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dari stasiun Bekasi Timur dengan jurnalis Metro TV Rona Marina. Rona, bagaimana update evakuasi yang saat ini berlangsung? Pertanyaan saya adalah, apakah Anda mendapatkan informasi berapa banyak sebetulnya penumpang kereta KRL yang masih terjebak dan masih diupayakan penyelamatannya, Rona? Ya baik Leo, untuk para korban yang masih terjebak di dalam gerbong kereta nomor 10 ya, ini merupakan gerbong kereta khusus wanita. Ini memang ada sekitar 2 hingga 4 orang yang masih ada di dalamnya. Tadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, Leo, ada sekitar 5 korban yang masih terjebak di dalam gerbong tersebut dan masih dalam evakuasi oleh petugas dari gabungan. Namun memang sudah ada 1 korban yang berhasil untuk dievakuasi dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit di daerah Kota Bekasi. Dan 1 orang tersebut merupakan perempuan dengan usia rentang dari 20 hingga 30 tahun. Namun kami belum mengetahui identitas pasti dari perempuan tersebut. Tadi kami melihat ada bercak darah di bagian kepala bagian kanannya, kemudian juga kaki sebelah kirinya tadi juga ada rembesan darah di bagian kaos kakinya begitu ya. Namun kami juga belum mengetahui kondisi terkini apakah ada patah tulang ataupun ada kendala yang lain. Namun tadi kami melihat bahwa sang korban tersebut ini masih cukup sadarkan diri meskipun masih terlihat minim begitu ya. Namun ia juga sudah dibantu dengan menggunakan alat bantu pernafasan yakni seperti oksigen, dan dapat dilihat di belakang saya, Leo, ini adalah kondisi terkini ataupun kondisi terbaru pada pagi hari ini. Proses evakuasi yang masih berjalan dari tim gabungan baik itu Basarnas, Polri, TNI,
kemudian juga tim medis dan juga tim dari KAI yang tidak berhenti sejak semalam untuk melihat kondisi seperti apa saat ini begitu. Dan jika dihitung Leo, ini sudah lebih dari 8 jam, bahkan sudah 9 jam berlalu, namun masih ada korban yang terjebak di dalam gerbong begitu. Dan jika dilihat seksama Leo, ini dapat terlihat bahwa gerbongnya ini cukup hancur dan kondisinya mengenaskan begitu ya, karena memang gerbong 10 dan juga 9 ini posisinya itu menempel, yang seharusnya dari gerbong 1 ke gerbong yang lainnya ini memiliki jarak begitu ya. Dan tadi kami juga melihat bahwa seluruh gerbong ini ada sekitar 10 hingga 11 gerbong, namun sudah dipisahkan satu persatu oleh para petugas dari pihak engineer PT KAI begitu. Dikarenakan ini adalah proses untuk mempermudah agar para korban tadi bisa diselamatkan dengan segera begitu ya. Dan memang tadi kondisinya ketika kami masuk ke dalam peron, ini ada alat bantu untuk udara. Jadi alat bantu udara ini berbentuk seperti panjang dan juga bulat. Di situ diberikan udara yang lebih karena membantu para petugas yang ada di dalam gerbong untuk bernafas begitu. Dikarenakan memang ini berkesinambungan dengan keterangan dari Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i yang mengatakan salah satu dari kendala utama para petugas dalam mengevakuasi korban adalah sempitnya ruang gerbong kereta, sehingga hanya bisa ada 25 petugas maksimal yang boleh berada di dalam satu gerbong tersebut. Namun meski demikian, mereka terus berganti shift dari malam tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian kami juga memantau di pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian di pukul 3 dan akhirnya di sekitar pukul 3.30 atau sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi ada 1 hingga 2 korban yang berhasil dievakuasi. 1 diantaranya ini adalah dimasukkan ke dalam kantong, yang artinya kemungkinan ini adalah korban meninggal dunia. Sedangkan 1 diantaranya lagi adalah korban perempuan yang sempat saya sebutkan tadi begitu Leo. Rona, sejauh ini apa kendala yang masih dihadapi oleh para petugas penyelamat yang masih membuat 2 penumpang KRL komuter lain yang tadi Anda laporkan masih belum bisa dievakuasi, Rona? Ada kendala apa? Iya, baik Leo, selain juga dengan ruang dari gerbong kereta yang sempit dan ini juga mempersulit para petugas untuk menyelamatkan, ada juga dengan mereka juga tengah memotong bagian besi-besi pada kereta tersebut untuk menyelamatkan para korban. Dikarenakan tadi kami melihat 4 korban yang masih tersisa di dalam ini, ataupun 2 hingga 4 korban yang masih tersisa di dalam. Salah satunya ini adalah wanita parubaya yang ada posisinya ini adalah di bawah kolong kursi tempat biasa para penumpang duduk. Posisinya ia tertidur dan terlihat bahwa matanya ini tertutup. Namun ia sepertinya masih bisa diajak berkomunikasi. Jadi bisa dipastikan bahwa para korban yang saat ini masih terlihat ini adalah korban-korban yang masih bisa selamat, karena memang tadi tim medis juga membantu untuk mencoba berkomunikasi kendala apa dan juga rasa sakit yang seperti apa yang dirasakan oleh para korban di dalam begitu. Dan selain itu juga kendalanya adalah karena hujan, Leo. Tadi sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia bagian Barat hingga sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat ini sempat terjadi hujan yang cukup deras dan bahkan petir begitu, sehingga ini juga membuat para petugas ini juga kewalahan begitu ya, karena lantai menjadi licin, kemudian juga atap gerbong kereta ini juga terkena rembesan air karena memang kan ini banyak atapnya juga ada yang bolong dan juga ada jendela maupun juga pintu yang memang sudah dihancurkan untuk mempermudah para petugas dalam bekerja maupun proses evakuasi. Maka dari itu rembesan air hujan ini juga ikut masuk, sehingga ini pun juga menjadi salah satu yang menyebabkan lamanya proses evakuasi ini. Dan tadi Kepala Basarnas juga mengatakan meskipun pihaknya terus berupaya untuk berkoordinasi dengan seluruh tim gabungan untuk bisa mengevakuasi keseluruhan korban, namun memang ia tidak bisa memastikan akan sampai pukul berapa evakuasi ini terjadi begitu. Namun jika saya perhatikan, Leo, ada mungkin perubahan di antara dini hari tadi dengan pagi hari ini, yakni para petugas engineer ini seperti sedang membenahi rel kereta api yang ada tepat di depan sana, di depan dari gerbong nomor 10 begitu. Karena memang kondisinya jika kami tadi melihat dari dekat hanya beberapa langkah saja, ini
tampak bahwa kepala dari gerbong nomor 10 ataupun gerbong khusus wanita ini naik ke atas peron. Jadi posisinya kepalanya ini miring, sedangkan untuk kondisi dari tengah hingga ekor dari gerbong nomor 10 ini berada di rel. Jadi bisa dibayangkan begitu loh ya, posisinya ini tidak beraturan begitu ya, dan ini adalah bukti bahwa memang di gerbong 10 ini adalah gerbong yang terkena imbas utama dari tabrakan yang terjadi head to head antara KRL komuter lain ini dengan kereta api jarak jauh atau KAJJ Argo Bromo Anggrek pada malam hari tadi begitu. Dan ini juga kami melihat adanya volume penambahan dari para petugas, baik itu para petugas engineer dari PT KAI, kemudian juga petugas-petugas yang tengah berusaha untuk memperbaiki listrik dan lain sebagainya. Kemudian juga di bagian rel juga saat ini juga tengah diperbaiki, dan tadi juga ada pemisahan gerbong satu dengan gerbong yang lainnya. Jadi memang para petugas ini bertambah ataupun berganti shift sesuai dengan kebutuhan, mengingat masih ada korban yang ada di dalam yang hingga saat ini pun belum diselamatkan begitu. Dan memang untuk para korban ini totalnya hingga pada pagi hari ini kami mendapatkan informasi sekitar 79 korban sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat di wilayah Kota Bekasi dan terbagi di 9 rumah sakit. Salah satunya adalah seperti RSUD Kota Bekasi, kemudian RS Hermina, kemudian RS Bella, kemudian juga ada rumah sakit seperti Rumah Sakit Primaya juga. Dan di sana juga tersebar begitu ya, karena memang tadi dari pihak KAI juga mengonfirmasi bahwa para korban ini kemungkinan kecil akan dilarikan ke daerah Jakarta dikarenakan memang kondisi mereka harus segera ditangani dengan segera. Maka dari itu mereka memang harus dirawat di rumah sakit di daerah Bekasi, meskipun tadi dini hari sempat kewalahan begitu ya dari KAI karena mengingat rumah sakit di daerah Bekasi ini sempat full ataupun penuh, sehingga mereka harus mencari di mana bisa segera mengantarkan para korban yang memiliki luka-luka, baik itu luka ringan, apalagi luka sedang hingga luka berat. Leo. Saat ini Anda berada di stasiun Bekasi Timur, betul ya? Iya, betul Leo. Dan sepengetahuan kita, stasiun Bekasi Timur ada 2 jalur saja, 2 jalur kereta. Tadi saat Anda melaporkan saya sempat mendengar dan melihat juga ada kereta melintas. Apakah saat ini perjalanan komuter line, terutama untuk relasi ke Cikarang atau Bekasi, sudah berjalan juga walaupun 1 jalur atau seperti apa, Rona? Ada informasi terkait ini? Baik Leo, informasi terakhir yang telah kami update terkait dengan perjalanan transportasi umum KRL pada hari ini memang hanya beroperasi dari Jakarta hingga Bekasi saja. Tidak bisa berlanjut hingga Bekasi Timur dikarenakan khusus untuk stasiun Bekasi Timur ini akan ditutup mulai dari hari ini sampai entah kapan nantinya akan bisa dibuka kembali, mengingat juga pengkondisian dari stasiun Bekasi Timur ini juga membutuhkan waktu begitu ya. Namun tadi dari pihak Menhub dan juga Dirut PT KAI juga akan terus berupaya agar kondisi cepat membaik dan juga kembali seperti semula agar masyarakat bisa untuk beraktivitas seperti biasanya, apalagi bagi mereka yang setiap harinya menggunakan KRL ini sebagai moda transportasi utama dalam baik itu bekerja, mungkin atau sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Namun Leo, ini untuk jalur yang tepat ada di depan kamera, ini jalurnya ini adalah 1 jalur, dan saat ini adalah jalur yang ditutup, sedangkan jalur di seberangnya yang jika Leo bisa mendengar ada suara kereta, ini ada kereta api jarak jauh, ini masih bisa beroperasi begitu ya. Untuk rel yang di seberangnya ini masih bisa jalurnya beroperasi dari wilayah Bekasi menuju ke Jakarta ataupun dari tujuan yang akan ke arah timur begitu. Leo. Saya simpulkan bahwa tadi terakhir Anda mengatakan penumpang KRL komuter lain yang terjebak saat ini 2 orang. Betul ya, Rona ya? Iya, baik Leo, konfirmasi tersebut sebetulnya tadi 2 orang datang dari pihak PT KAI, namun ketika kami memantau langsung di dekat peron, tadi kami melihat bahwa sebetulnya kemungkinan akan ada lebih dari 2 begitu untuk korban yang masih terjebak di dalamnya. Baik, kita tentunya masih akan menunggu perkembangan yang terjadi. Untuk saat ini
Kita harus jeda dahulu, Rona dan pemirsa tetaplah bersama kami. Breaking News Metro TV kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.